Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat tugas semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya. Ya, kali ini saya berada di Tol Cinere Jagorawi Saksi 3 ya, dimana kita melihat saat ini sedang ada persiapan, kalau disampaikannya adalah uji petik ya. Ini adalah masih dalam tahap persiapan uji petik tol yang dilakukan oleh BUJT di area proyek Tol Cinere Jagorawi Seksi 3. Tepatnya ini berada di ruas Limo Cinere, di dekat dengan Tol Meruyung ya. Kegiatan ini dilakukan kemarin siang ya. Kemarin siang kita lihat di situ ada mobil ya, ada kendaraan, dan juga ada beberapa dump truck dengan membawa beberapa material ya, untuk yang tadinya disampaikan tadi persiapan untuk pelaksanaan yang disebut dengan uji petik. Apa sih uji petik ya? Jadi yang dilakukan saat ini adalah menggelar kegiatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan barang dengan muatan berlebih atau overload ya, atau biasanya juga disebut dengan uji petik. Nah, seperti apa tahapannya mungkin kita saksikan aja di beberapa video. Saya juga baru mendengar dan tidak familiar dengan uji petik ini ya, karena saya juga bukan pengamat dari transportasi secara profesional ya. Jika ada saya kesalahan mungkin mohon dimaafkan dan dibantu untuk dikoreksi di kolom komentar. Ya, jadi inilah persiapan yang saya lihat pada saat di lokasi. Saat ini yang dilakukan oleh petugas ya, menyiapkan beberapa perlengkapan ya, yang kondisinya itu nantinya kendaraan-kendaraan yang sudah disiapkan nanti akan diminta untuk melintas di alat tersebut ya. Jadi diujinya per ban, lalu nanti akan ada tanda yang keluar dari alat tersebut ya. Nah, setelah ban depan nanti sudah dihitung atau sudah selesai perhitungan, maka diminta lagi untuk maju secara perlahan, lalu diukur lagi ban berikutnya dan seterusnya kayak gitu. Nah, kegiatan ini sebenarnya adalah upaya untuk menekan ya adanya pelanggaran overload, jadi juga bisa mengurangi kecelakaan serta kerusakan jalan yang sering terjadi ya karena kendaraan overload. Ya, mudah-mudahan aja tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan semuanya ya. Semua berjalan dengan aman, baik untuk petugas yang sedang melakukan pekerjaannya membangun jalan tol ini, dan juga terutama kita nih yang sebagai pengguna jalan ya. Semoga juga tidak ada bahaya yang tidak ada sesuatu hal yang membahayakan kita semua gitu ya. Oke, jadi ini adalah pantauan kita di udara. Saat ini kita melihat ada rencana dari overpass Limo ya. Ini adalah overpass Limo. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, jadi rencananya berarti di sini ada 2 abutmen. Namun untuk terkait pilar ini apakah menjadi 1 atau jadi 2, ini karena cukup lebar juga ya. Ternyata setelah saya amati ini, kita lihat ya, sisi ini adalah menjadi akses masuk dan keluar, karena emang gerbang tol Limo ini berbentuk dengan garpu ya, berbentuk garpu. Jadi dia bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti ini garpunya. Nanti setelah dia begitu keluar, nah, dia akan bertemu dengan overpass Limo ini ya. Overpass Limo ini lebar sekali sob. Nah, kita lihat ya, itu titik ujungnya kan di net hijau ya. Dan titik abutmen di sananya itu persis di mana HSPD atau Hydraulic Static Pile Drive itu berada. Nah, kalau ke sana sisi kanan sana itu juga lumayan agak jauh juga ya. Sisi satunya lagi, karena akses gerbang tolnya itu berbentuk garpu, itu berada di area Naman Iskandar ya. Jadi di area Naman Iskandar. Nah, saat ini rotary drilling rig dan hydraulic static pile drive tidak sedang bekerja ya. Mungkin ada beberapa hal, satu alasan tertentu ya. Jadi saat ini kita belum bisa melihat kegiatan untuk
proses pemancangan lebih lanjut ya, sepertinya masih belum kita lihat ada lagi. Ini adalah dekat dengan batching plan area Limo ya, atau Limo Raya. Nah, seperti apa progres lainnya yang ada di sini? Sebelum kita membahas tentang progres apa saja di titik ini, seperti biasa kita akan nanti mengambil video ya, atau menjelajah dari titik ini, overpass Limo ini ke arah pantauan menuju ke jembatan Sungai Pesanggerahan. Apakah ada perkembangan di sana ya? Apakah sudah ada pembebasan lahan yang signifikan? Apakah sudah ada pembebasan lahan juga di Modern Hill gitu ya? Kita akan pantau dari udara. Dan juga kita akan melihat bagaimana progres pengerjaan yang diarah menuju ke Simpang Susun Krukut. Nah, bagi yang baru bergabung, jadi area ini adalah gerbang tol Limo yang nantinya menghubungkan antara jalan tol Serpong Cinere seksi 2 ya. Nah, ini adalah jalur ini nih yang ditunggu-tunggu oleh tol Serpong Cinere seksi 2 atau tol Sercin 2 ya. Nah, tol Sercin 2 itu sebenarnya secara konstruksi sudah selesai, namun belum bisa dioperasikan karena gerbang tol terdekat dari gerbang tol Pamulangnya adalah gerbang tol Limo ini yang masih dalam progres pembangunan ya. Nah, ini makanya disebutkanlah kalau progres tol Jor 2 ini sebenarnya menunggu Cijago 3 itu jaringan tolnya itu semakin yang terkoneksi maka semakin panjang ya. Walaupun juga di beberapa ruas di Cimanggis Cibitung ya, dan Cibitung Cilincing juga belum selesai. Nah, tapi kalau Cijago 3 ini sudah selesai, maka itu cukup menghemat dan bahkan diharapkan atau diyakini oleh sebagian masyarakat di Jabodetabek itu mampu mengurai kemacetan gitu ya. Nah, ini saya katakan tadi ya, area untuk gerbang tol itu sepertinya besar sekali, artinya untuk overpass tadi yang disebutkan ya, overpass Limo, abutmen itu kurang lebih selebar net berwarna hijau itu di depan kita. Nah, itulah kurang lebihnya rencana dari overpass Limo. Nah, sekarang kita coba lihat ke arah gerbang tol Limo ya, menuju ke jembatan Sungai Pesanggerahan. Apakah sudah ada perubahan yang signifikan dari video-video kemarin? Mari kita sama-sama lihat pada drone view video 4K Ultra HD kali ini ya. Nah, kita akan pantau, kita maju ke depan untuk melihat sejauh mana progres di gerbang tol Limo ya. Ini adalah area gerbang tol Limo. Di depan sana adalah jembatan Sungai Pesanggerahan yang sedang ditunggu-tunggu juga oleh banyak pihak ya. Jadi di depan sana kita bisa melihat ada wilayah yang juga masih belum bebas, lahannya masih cukup banyak ya. Kita lihat kalau dari udara ini, dari kejauhan juga terpantau seperti Modern Hill juga belum dibebaskan ya, belum ada perkembangannya sampai di akhir bulan Maret ini ya. Jika sampai dengan akhir April ini, maka masih banyak yang bertanya kapan ya kira-kira bisa dioperasikan ya. Targetnya Agustus 2022. Namun jika pembebasan lahannya juga belum ada perubahan seperti ini ya, kita pasti mundur terus ya. Pasti targetnya nanti jadi mundur terus, karena area pembebasan lahan itu bukan ranahnya kontraktor. Kontraktor itu baru bisa mengerjakan area yang sudah keluar surat pengosongan lahan. Jadi jangan salah paham ya. Saya sudah dapat datanya ya. Nanti coba akan saya buatkan di satu video bagaimana aturan main terbaru di pembebasan atau di pekerjaan pembangunan jalan tol sejak tahun 2016 ya. Nah, itu juga nih ada sesuatu yang baru. Jadi kalau yang dulu-dulu mungkin memang betul ya, kalau kontraktor juga ikut terlibat dalam pembebasan lahan dan seterusnya gitu ya. Nah, aturan main di tahun 2016 kalau tidak salah ya. Nah, nanti saya buatkan tuh ya, akan saya jelaskan jauh lebih rinci bagaimana kontraktor sekarang sudah tidak ada hak lagi untuk mengerjakan kondisi lahan yang memang belum ada keluar dari surat pengosongan lahannya. Nah, ini kita lihat ya, makanya masih bolong-bolong nih area di sini. Ini harusnya di sini sudah tidak ada lagi pemukiman, karena tadi seperti yang sudah pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya di area ini, bahwa nantinya area ini akan dikeruk ya, dikeruk kurang lebih sekitar sampai dengan 7 meter paling dalamnya.
Jadi sudah tidak mungkin lagi ada pemukiman di dalam area gerbang Tol Limo ya. Jadi di garpu itu di tengah-tengahnya sudah tidak mungkin lagi ada pemukiman. Bayangkan ya, di tanah yang sudah digali 7 meter, terus di atasnya masih ada pemukiman ya. Wah, bahaya sekali. Jadi memang rencananya tidak ada pemukiman di dalam area gerbang Tol Limo yang berbentuk garpu tersebut. Jadi misalkan nanti berbentuk garpu ada area di tengahnya, maka itu akan digunakan oleh jalan tol ya. Baik itu untuk JPO ya, jembatan penyeberangan orang, ataupun hal-hal lainnya, misalkan seperti kebutuhan-kebutuhan supporting jalan tol ya. Karena jalan tol itu butuh juga kantor-kantor supporting, kantor-kantor pendukung ya, untuk hal-hal yang sangat krusial ya, sangat penting di saat jalan tol itu dioperasikan gitu ya. Nah, ini kita lihat, ini adalah sekali lagi jalan yang existing, jalan Limo atau jalan Meruyung ya. Dan kita pantau dari udara bahwa terdapat ekskavator yang masih melakukan land clearing di area ini. Jadi di sini adalah prosesnya adalah cutting ya, bukan fill ya. Di sini adalah cutting atau menggali ya, penggalian. Di sini adalah area penggalian yang seperti saya sebutkan. Paling dalamnya kurang lebih sekitar 7 meter ya, 4 sampai dengan 7 meter. Dan titik gali terakhir itu adalah berada di area Jalan Pelita, maju sedikit ke arah lokasinya flyover atau overpass, titik box traffic ya, bukan flyover, titik box traffic. Jadi titik terakhir itu adalah kurang lebihnya dari arah Jalan Pelita yang lama, yang existing, maju sedikit menuju ke arah box traffic Arisuta. Nah, kurang lebihnya nanti titik itulah terakhir untuk penggalian ya, seperti yang sobat Google lihat. Ini adalah area penggalian. Nah, sedangkan nanti berikutnya itu berarti adalah area penimbunan ya. Gitu, area penimbunan. Karena memang kalau kita jalan melalui Naman Iskandar ya, kalau sobat Google sama bisa merefresh kembali pengalamannya di Jalan Naman Iskandar, maka di Naman Iskandar itu dia akan menurun ya jalannya ya, dari Naman Iskandar depan menuju ke arah Wisma Cakra itu dia menurun kayak gitu. Nah, ini kita lihat ya, ini ada ekskavator juga di area di area pembangunan sekitar menuju ke arah Jalan Pendowo ya. Kita lihat ada penimbunan tanah, ada material-material pasir. Di depan sana ada box traffic atau tiang-tiang pancang dari box traffic Arisuta gitu ya. Ini masih dalam proses pengerjaan. Kita lihat belum ada tahap lanjutan lagi untuk bagian box traffic Arisuta ya. Nah, ini kita kondisinya saat ini terpantau di depan sini adalah Kali Grogol. Nah, dimana kita melihat sepertinya ada beberapa penyesuaian ulang untuk box culvert Kali Grogol ya. Nanti di mana tempatnya, di mana lokasinya, maka disimak terus FMD Channel ya. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk sobat Google semua yang terus menginginkan informasi dari beberapa pembangunan yang ada di area Tol Cinere Jogorowi seksi 3 ya, atau Tol Cijago seksi 3. Nah, inilah kita pantauan kita ya. Ini adalah rencana dari box traffic tersebut ya, box traffic Arisuta, yang direncanakan juga bisa menjadi akses dari Jalan Pelita ya. Namun tidak sampai ke Jalan Pendowo ya, tidak sampai ke Jalan Pendowo. Itu harus ditekankan betul, karena kemarin ada yang bertanya apakah Jalan Pendowo ini akan dihubungkan, akan dikoneksikan ya. Ini adalah jalan proyek sob. Jadi kita lihat saat ini di kanan bawah yang berwarna berbeda dengan tanah itu adalah kendaraan proyek untuk mempermudah beberapa mobilisasi alat-alat berat ya, terutama karena di area titik Limo Raya itu adalah pekerjaannya cutting atau penggalian. Nah, sedangkan area fill atau pengerjaan penimbunan tanah juga masih banyak yang diperlukan ke titik Jalan Tol Kukusan gitu lah. Untuk itulah makanya bahwa kondisinya kita lihat ini adalah untuk khusus kendaraan proyek. Saat ini juga sepertinya dari jalur kendaraan proyek kita lihat terpantau sedang melakukan sedikit pengerasan atau mungkin supaya tidak terlalu becek saat hujan ya, karena ini tidak menentu sekali. Yang ke depan sana ada merupakan simpang susun Krukut ya, simpang susun Krukut itu adalah merupakan titik temu antara Tol Desari tahap 2 dengan Cijago seksi 3. Nah, untuk perkembangan di area ini adalah Wisma Cakra. Wisma Cakra sebagian besar
rumah yang dilintasi sudah dihancurkan. Dan tampaknya saya ini adalah lost sinyal ya, ada gangguan dan saya langsung lost sinyal. Dan ini adalah kondisi terakhir mungkin yang bisa saya sampaikan kepada sobat Google semua. Jadi jika ada kesalahan dalam penyampaian tadi tentang uji petik, maka mohon dibantu dituliskan di kolom komentar. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, karena saya juga sambil belajar ya. Saya belum begitu paham tentang apa yang ada di dunia transportasi, namun ini hal yang menarik menurut saya buat tantangan juga. Saya sambil belajar, sambil membuat suatu konten yang mungkin juga bisa jadi pelajaran untuk kita semua, saling berbagi ya. Baik, jika ada pertanyaan juga bisa dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi di video tol Cijago terbaru berikutnya ataupun tol Desari terbaru berikutnya, dan juga tol Serpong Baraja berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.